Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Nurul Asmawati, NIM 180101040, Program Studi Ilmu Keperawatan 2018 Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian kualitas hidup kepada lansia menggunakan format The World Health Organization Quality of Life. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afika Nurul Asmawati, bisa dipanggil Afika aja ya, Bu ya. Saya dari Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait dengan kualitas hidup Ibu. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa ya, Bu? Ibu A, Ibu A. Kemudian usianya berapa, Bu? 62 tahun. 62 tahun ya, Bu ya. Oh iya, Bu, ini pengkajiannya akan saya lakukan kurang lebih 10-15 menit ya, Bu ya. Ya. Ibu tenang saja, nanti privasi Ibu akan tetap saya jaga kecuali untuk keperluan medis. Nanti ini pengkajiannya itu terdiri dari beberapa pertanyaan, kurang lebih 26 pertanyaan ya, Bu ya. Nanti Ibu jawab saja sesuai dengan keadaan Ibu yang sebenarnya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan dulu, Bu? Tidak. Tidak ada, bisa kita mulai pengkajiannya ya, Bu ya. Sebelumnya pengkajian ini itu diambil dari apa yang Ibu alami selama 2 minggu terakhir sebelum wawancara ini diadakan ya, Bu ya. Ya. Bisa kita mulai. Yang pertama itu, menurut Ibu kualitas hidup Ibu itu bagaimana ya, Bu? Ini ada skalanya. Yang pertama itu sangat buruk, skor 2 itu buruk, 3 biasa saja, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nomor 3, 3 apa, Bu? biasa aja. Biasa saja ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya, seberapa puas Ibu terhadap kesehatan Ibu sendiri? Yang pertama itu sangat tidak memuaskan, 2 itu tidak memuaskan, 3 biasa saja, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan. Nomor 3, Biasa saja, Bu. iya. Biasa saja ya, Bu. Selanjutnya ya, Bu ya, pertanyaan ini terkait seberapa sering hal ini dialami oleh Ibu ya, Bu. Yang pertama itu, seberapa jauh rasa sakit fisik itu mengganggu kegiatan Ibu dalam sehari-hari. Saya bacakan skalanya ya. Yang pertama itu tidak sama sekali, skor 2 itu sedikit, 3 itu sedang, 4 itu sangat sering, dan 5 itu dalam jumlah yang berlebihan. Berapa, Sedikit. Bu? Sedikit itu berarti 2 ya, Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu, rasa sakit fisik itu dirasakan di sebelah mana ya, Bu? Perut. Berarti Ibu itu kadang-kadang sakit perut sehingga dapat mengganggu kegiatan Ibu sehari-hari, begitu, Bu? Iya, betul. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Seberapa sering Ibu itu membutuhkan terapi medis untuk membantu dalam Ibu itu berkegiatan sehari-hari? Skalanya masih sama dengan tadi, Bu? 2, Sedikit. Berarti kalau Ibu sakit perut itu Ibu memerlukan obat, begitu, Bu? iya, kadang. Oh iya, Bu. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya, Bu ya. Seberapa jauh Ibu itu menikmati hidup Ibu? Nomor 4, Sangat sering ya, Bu. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ya, Bu ya. Seberapa jauh Ibu itu merasa bahwa hidup Ibu itu sangat berarti? nomor 4 juga. Sangat sering ya, Bu. Kemudian selanjutnya, seberapa jauh Ibu itu mampu berkonsentrasi? Sedikit. Sedikit. Berarti 2 ya, Bu. Kemudian selanjutnya, secara umum itu Ibu itu seberapa aman dalam menjalani hidup sehari-hari Ibu itu? Aman ya. Iya, aman. Sedang. Dalam jumlah sedang berarti 3 ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya, menurut Ibu itu seberapa sehat lingkungan di mana Ibu tinggal terkait dengan
sarana dan prasarananya? Sedang. Sedang ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan seberapa penuh hal-hal ini dialami Ibu dalam 2 minggu terakhir juga ya Bu ya. Saya bacakan skalanya dulu. Yang nomor 1 itu tidak sama sekali, 2 itu sedikit, 3 itu sedang, 4 itu seringkali, dan 5 itu sepenuhnya dialami ya Bu ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah Ibu itu memiliki energi yang cukup dalam beraktivitas sehari-hari? Sedang. Sedang ya Bu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu itu menerima penampilan tubuh Ibu saat ini? Bisa saya bacakan skalanya lagi? Boleh? Skala nomor 1 itu tidak sama sekali, 2 itu sedikit, 3 itu sedang, 4 itu seringkali, dan 5 itu sepenuhnya. Sedang. Sedang ya Bu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu? Ya, sedang-sedang saja. Sedang ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ya Bu, seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan sehari-hari Ibu? Apakah Ibu itu mudah menerima informasi atau tidak gitu Bu? Sedikit. Sedikit ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, seberapa sering Ibu itu seberapa sering memiliki kesempatan untuk bersenang-senang seperti rekreasi begitu Bu? Sedikit. Sedikit ya Bu ya. Berarti 2. Kemudian yang selanjutnya ya Bu, ini saya bacakan skalanya dulu. Skala pertama itu sangat buruk, skor 2 itu buruk, skor 3 itu biasa-biasa saja, 4 itu baik, dan 5 itu sangat baik. Pertanyaannya, seberapa baik kemampuan Ibu itu dalam bergaul? Biasa aja. Biasa aja ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan memuaskan atau tidak. Saya bacakan skornya dulu Bu. Ya, boleh. Skor 1 itu sangat tidak memuaskan, 2 itu tidak memuaskan, 3 itu biasa saja, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan. Pertanyaannya, seberapa puas Ibu dengan tidur Ibu? Biasa aja. Biasa aja. Kemudian selanjutnya, seberapa puas Ibu itu dengan kemampuan Ibu untuk menampilkan aktivitas kehidupan sehari-hari? Puas. Puas. Berarti memuaskan ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, seberapa puas Ibu itu terhadap kemampuan bekerja Ibu? Kemampuan bekerja. Iya, kemampuan bekerja. Puas. Puas ya Bu. Kemudian selanjutnya, seberapa puas Ibu terhadap keseluruhan diri Ibu? Puas. Puas. Kemudian seberapa puas Ibu terhadap hubungan personal atau sosial Ibu? Biasa aja. Biasa aja. Kemudian seberapa puas Ibu, mohon maaf ya Bu, ini agak sensitif ya Bu. Seberapa puas Ibu dengan kehidupan seksual Ibu? Biasa aja. Biasa aja ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya itu, seberapa puas Ibu terhadap dukungan yang Ibu peroleh dari teman Ibu? Biasa aja. Biasa aja. 3 ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya,
Seberapa puas Ibu dengan kondisi tempat tinggal Ibu saat ini? Puas. Puas. Kemudian selanjutnya, seberapa puas Ibu terhadap akses pada layanan kesehatan? Apakah susah atau apakah mudah? Agak susah. Agak susah. Kenapa ya Bu kok agak susah itu? Jauh. Oh jauh. Baik Bu. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, seberapa puas Ibu dengan alat transportasi yang Ibu naiki atau kendarai? Biasa aja. Biasa aja. Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini terkait seberapa sering Ibu itu mengalami hal ini selama 2 minggu terakhir ya Bu. Saya bacakan skornya dulu. Skor 1 itu tidak pernah, skor 2 itu jarang, skor 3 itu cukup sering, 4 itu sangat sering, dan 5 itu selalu ya Bu. Pertanyaannya itu seberapa sering sih Ibu itu mengalami perasaan negatif seperti feeling blue itu kesepian, kemudian putus asa, cemas, dan depresi? Jarang. Jarang ya Bu ya. Baik Bu, ini wawancaranya sudah selesai ya Bu ya. Nanti habis ini saya akan melakukan penghitungan skor dulu untuk menilai bagaimana kualitas hidup Ibu ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Bu sudah mengikuti pengkajian saya dengan baik. Saya permisi dulu, nanti saya kembali untuk menyampaikan hasilnya ya Bu ya. Kemudian untuk cara penghitungan skor untuk setiap domainnya, skor yang diperoleh itu dijumlahkan. Yang domain 1 itu 6 dikurangi Q3, kemudian 6 dikurangi Q4, kemudian ditambah skor dari Q10 atau skor dari pertanyaan 10, kemudian ditambah lagi skor dari pertanyaan ke-15, kemudian ditambah lagi skor dari pertanyaan ke-16, dan seterusnya. Nanti di formulirnya itu sudah ada rumusnya. Kemudian setelah kotak-kotak tersebut sudah terisi semua, dijumlahkan, kemudian tulis di kotak berhuruf A atau di raw score. Kemudian lanjutkan prosedur tersebut sampai ke domain 4. Kemudian setelah semua terjumlahkan, kita transformasikan skor dari A itu ke kotak rumus ini. Kemudian cari angka berapa tadi di kotak A, kemudian tulis yang skala 0 sampai 100. Kita bisa saja menggunakan skor yang 4 sampai 20, tapi terserah kita mau memilih yang mana, dan lakukan prosedur tersebut sampai akhir. Kemudian setelah sudah terjumlah semua, kita klasifikasikan bahwa skor ini termasuk dalam kategori apa. Di sini domain 1 baik, domain 2 baik, domain 3 cukup, dan domain 4 juga cukup. Kemudian untuk jumlah hasil keseluruhannya, kita bisa mencarinya dengan mencari rata-rata dari keempat domain tersebut. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 4. Kemudian hasil dari perhitungan ini berarti hasil kualitas hidup pasien. Di sini ditemukan hasil 56,5 yang berarti dalam kategori baik. Baik Bu, saya kembali untuk menyampaikan hasil dari pengkajian hari ini ya Bu ya. Boleh saya bacakan ya Bu. Ini saya bacakan dulu. Ini skornya itu skalanya 0 sampai 100 ya Bu ya. Di mana 0 sampai 25 itu kurang, 26 sampai 50 itu cukup, 51 sampai 75 itu baik, dan 76 sampai 100 itu sangat baik. Kemudian ini ada beberapa bagian, ada 4 bagian ya Bu ya. Yang pertama itu terkait fisik Ibu. Ibu mendapatkan skor 63, berarti baik ya Bu ya.
Kemudian untuk selanjutnya itu terkait dengan psikologis Ibu. Ibu itu mendapatkan skor 63 juga, berarti baik juga ya Bu ya terkait psikologisnya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan sosial Ibu. Ibu itu mendapatkan skor 50, berarti cukup ya Bu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan lingkungan. Ibu itu mendapatkan skor 50 juga, berarti cukup juga ya Bu. Kemudian untuk hasil keseluruhan ini, untuk hasil keseluruhan pengkajian hari ini, Ibu itu mendapatkan skor 56,5. 56,5 itu termasuk dalam kategori baik ya Bu ya. Berarti kualitas hidup Ibu itu baik ya Bu ya secara keseluruhan. Baik Bu, pengkajian hari ini sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Senang. Senang ya Bu ya. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya sudah mengikuti pengkajian saya dengan baik dan menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan Ibu ya Bu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya permisi dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya permisi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Audio Jungle.